Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Supaya kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tahu ya? Baik, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Ya. Ini sebelum kalian memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil selalu tidak hadir ya. Iya. Ya, sudah siap semuanya untuk belajar? Belajar. Ya. Pelajaran kita apa hari ini? Menyusun teks anekdot. Ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Kaidah dan kebahasaan serta struktur teks anekdot. Nah, jadi kaidah kebahasaan dan struktur yang sebelumnya kita pelajari akan kita tuangkan dalam menyusun teks anekdot. Ya. Baik. Ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai, yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyusun kerangka teks anekdot yang akan dibuat dengan percaya diri. Kemudian kalian akan dapat membuat sebuah teks anekdot sesuai dengan kerangka dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sudah terbayang nanti kalian akan melakukan apa saja? Sudahkah? Yang pertama kalian akan membuat apa dulu sebelum membuat anekdotnya? Menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Setelah itu kerangkanya akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks anekdot. Ya, secara berkelompok ya. Ya, seperti pertemuan sebelumnya nanti kalian akan berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Baik. Oke. Ibu punya sebuah kata-kata motivasi di sini. Jika ingin mengkritik, lontarkan dengan cara yang membuat diri kita dan mereka merasa tidak tercela. Nah, ini nyambung dengan pembelajaran kita kali ini. Kalian akan membuat sebuah teks anekdot yang berisi apa? Kritikan atau sindiran. Nah, kalau bahasa gaulnya itu mungkin sindiran. Tapi kalau lebih tepatnya itu adalah kritikan. Siapa yang suka mengkritik di sini? Semuanya ya? Hampir setiap orang itu sukanya mengkritik tapi tidak memberikan saran. Nah, jadi nanti dari anekdot ini kita akan belajar membuat kritik yang membuat orang lain itu merasa tidak tercela saat kita mengkritik. Jadi kita akan membuat kritik dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, tapi tidak menyakiti orang yang akan kita kritik tersebut. Ya. Ibu di sini punya sebuah gambar, silakan diperhatikan. Gambarnya tidak ada tulisan apapun. Tapi bisa tidak kalian menangkap makna dari gambar tersebut? Bisa. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang bisa? Yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, perkenalkan. Gambar yang sebelah kanan itu tuh dia tidak memiliki tangan tapi masih mampu buat bekerja, berusaha. Dan sedangkan gambar yang sebelah kiri dia dikasih kesempurnaan semuanya tapi malas untuk bekerja. Oke, tepuk tangan untuk Rahma. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang maksud dari gambar tersebut? Lebih baik bekerja daripada meminta. Oke, lebih baik bekerja daripada meminta. Tepuk tangan untuk Reza. Nah, di sini ada beberapa pola penyajian teks anekdot. Ada yang masih ingat? Ada narasi dan
Dialog. Ya. Kalau narasi berarti bentuknya paragraf. Iya. Di dalamnya itu bercerita. Boleh tidak kalau di dalam narasi ada dialognya? Boleh. Nah, biasanya kalau dialog di dalam narasi itu ditandai dengan tanda petik. Iya. Kemudian kalau dialog itu biasanya bentuknya lebih ke percakapan. Ya. Jadi kita lihat perbedaannya di sini. Ya, di sini Ibu punya contoh pola penyajian dialog. Siapa yang membaca? Boleh. Perkenalkan, nama saya Francisca Klavinanda dari kelas 10 DKVC, ingin membacakan Teks anekdot. pola penyajian dialog yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono berkata, "Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Jawab Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono berkata, ya Udin tahu sebabnya. Udin berkata, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din, sebab dia juga seorang pejabat, ucap Tono. Udin menjawab, loh apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya didudukin orang lain, ucap Tono. Tepuk tangan untuk Francisca. Ya. Nah, sebelum Ibu membagikan kelompoknya, nanti kita akan belajar dulu seperti apa sih membuat anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak. Nah, di sini ada langkah-langkah yang bisa kita praktikkan saat membuat teks anekdot. Nah, yang pertama kita harus menentukan temanya dulu. Jadi topik atau pokok pikiran apa yang akan kita buat sebuah anekdot. Nah, nanti saat praktiknya kalian akan membuat anekdot berdasarkan gambar, seperti yang tadi kita lakukan pertama ya. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menyusun anekdot yang tadi berbentuk alur, kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh dengan memasukkan kritikan-kritikan yang akan jadi sebuah anekdot. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham ya bagaimana cara membuat anekdot dari sebuah gambar. Ya. Dan menyusun sampai jadi sebuah teks anekdot. Ya. Baik. Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Tadi ya. Masih ingat kelompok yang kemarin? Masih, Bu. Masih. Ya. Silakan perwakilan kelompok Kemal. Ini kelompok apa? Mana kelompok Kemal? Masih ingat? Ini. Oh, sini ya. Ya. Kelompoknya Sule. Sule mana Sule? Kelompok Dodit. Dodit? Oh, ini sudah. Sana ya? duduknya nggak sesuai kelompok gak apa-apa. Oh, berarti Dodit sana ya? Atau apa itu? Gak apa-apa. Iya, Pak? Oh, Arafah. Silakan dipahami dulu perintah dalam penugasannya. Kalian diminta untuk apa? Silakan dibaca dulu. Sudah dibaca perintahnya? Sudah. Kalian diminta untuk apa? Membuat teks anekdot berdasarkan gambar ya. Nah, di situ ada 4 gambar. Kalian boleh pilih mau membuat kritik pakai gambar yang mana? Ya, satu saja. Kalau 4 kebanyakan ya. Iya. Satu saja yang bisa kalian jadikan anekdot itu yang mana? Nah, kalau sudah kalian pilih, nanti kalian buat kerangkanya. Di belakang ada formatnya. Jadi diisi kerangka-kerangkanya. Nanti baru dijadikan sebuah anekdot. Ini kan bisa 2 ya, bisa terpisah ya yang ini ya. Bisa terpisah. Yang ini malah tidak ada orang tapi dia pertontonkan saat dia buat
Konten bukan konten ya, ini tuh kejadian nyata mungkin ya. Ada orang mau bunuh diri bukannya takut tapi malah live. Kan kadang ada yang begitu ya. Dia meninggal saat dia sedang live. Oh iya. Malah apa? Iya. 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 Kadang ada kok film-film yang menceritakan orang meninggal saat dia lagi live. Iya. Entah itu tujuannya memang sengaja atau biar viral ya, padahal mau meninggal malah mau viral ya. Ya ditulis aja di sini. Yang sudah siap presentasi kelompok apa? Kelompok Wendy sudah siap? Boleh. Ya, kelompok Wendy silakan presentasi. Ini Mbak, mic-nya Mbak. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas membuat teks anekdot beranggotakan Aisyah Rama Firdaus, Ayu Wulansari, Deca Melati Sukma, Dian Bisputasari, Anggi Maulana, Yeni Aika. Tema atau sindiran, kenaikan harga BBM. Kritik atau sindiran pemerintah yang tidak memikirkan masyarakat kecil. Humor atau kelucuan, kenaikan BBM ini bertujuan agar mengurangi kemiskinan rakyat Indonesia. Begitulah yang pemerintah katakan. Tokoh Oma Siti dan Nenek Ajeng. Pola penyajian narasi. Judul rakyat miskin berkurang. Suatu pagi ketika Oma Siti dan Nenek Ajeng sedang menonton sebuah berita pagi di televisi bahwa pemerintah telah mengumumkan bahwa telah terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia. Kenaikan BBM ini bertujuan agar mengurangi kemiskinan rakyat Indonesia. Begitulah yang pemerintah katakan. Wah, makin hari makin ada-ada aja pemerintah kita menaikkan BBM senaik perut saja. Mereka, Oma Siti berkata, iya mungkin mereka pikir ada alasan tertentu kali. Enak aja menimpal alasan saja. Pasti ini keinginan mereka agar uang untuk perut mereka semakin banyak. Apa mereka tak pernah kenyang? Lagi pula apa mereka tidak memikirkan rakyat kecil apa? Oma Siti pun semakin emosi, entahlah. Tapi mereka bilang bahwa kenaikan ini akan agar dapat mengurangi pemerintah rakyat Indonesia. Suruh Nenek Ajeng. Apanya yang mengurangi? Ini semua semakin membuat rakyat Indonesia semakin menderita dengan keserakahan mereka. Suruh Oma Siti yang tidak bisa menerima begitu saja. Mungkin saja ini memang akan mengurangi jumlah rakyat miskin karena naiknya BBM membuat rakyat miskin tidak menjadi naik bus. Suruh nenek moyang bercanda. Nenek Ajeng bercanda. Lalu apa hubungannya? Suruh Oma Siti kebingungan. Iya karena mereka tidak bisa naik bus, akhirnya mereka pun jadi jalan kaki. Dan ketika di tengah jalan rakyat miskin pun tertabrak Metro Mini yang kejar setoran akibat BBM naik. Jadi setorannya juga naik. Dan akhirnya rakyat miskin itu pun meninggal dan jumlah rakyat miskin pun berkurang. Suruh Nenek Ajeng dengan nada bercanda. Kamu ini ada-ada saja. Suruh Oma Siti tertawa. Nah, Ibu akan komentari tadi penampilan teman-teman kalian. Untuk kelompok yang pertama tadi ya, kelompok Wendy. Tadi kelompok Wendy sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini untuk kerangkanya. Luar ya. Oke, untuk kerangkanya ini sudah sesuai tema dengan tadi gambar yang sudah dipilih ya. Ini tentang kenaikan BBM ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian untuk teksnya juga sudah sesuai. Strukturnya sudah lengkap. Dan isinya bagus ya. Tadi ada unsur humor yang sudah disampaikan kritiknya di sini. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Wendy. Ya, dengan begitu ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, apakah tugasnya terselesaikan dengan baik? Selesai. Nah, berarti kalian sudah bisa kompak ya menyelesaikan tugas dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, materinya bisa dipahami dengan baik? Ada yang belum dipahami tadi? Paham ya? Ya. Yang terakhir, are you happy? Happy.
Happy apa lapar? Lapar. Berarti lapar ya. Oke, setelah berhappy-happy nanti kalian makan. Iya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang tadi sudah kita pelajari? Di awal kan tadi ada, berarti kalian belajar 2 kegiatan di sini. Nah, yang kita pelajari pertama tadi apa? Menyusun teks anekdot. Nah, bentuknya, pola penyajiannya ada berapa? 2. Ada apa? Narasi dan dialog. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Strukturnya? Ya. Strukturnya ada orientasi. Nah, dan yang terakhir setelah dipresentasikan berarti kalian belajar menyampaikan kritikan melalui teks anekdot. Ya, berarti sudah dipahami dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya karena materi anekdot sudah selesai, berarti kita tinggal ulangan pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan berikutnya. Nanti silakan kalian pelajari mulai dari pengertian anekdot, struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian cara atau langkah-langkah menyusun teks anekdot. Siap ya, belajar ya? Siap. Baik, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Wa iyyakum. Amin.